Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca sama-sama dari 757. Temanya Senakel. Kejadiannya 19 November 1936. Dalam misa kudus hari ini, aku melihat Tuhan Yesus berkata kepadaku, "Tenanglah, putriku, aku menyaksikan usaha-usahamu yang sangat menyenangkan hatiku." Kemudian Tuhan menghilang, dan tibalah saatnya komuni kudus. Jadi hari ini Suster Faustina sharing apa yang dia alami dalam komuni kudus. Jadi sebelum dia menerima komuni kudus, dia melihat Yesus dan Yesus berkata kepadanya. Hal ini bisa terjadi juga pada kita semua dalam perayaan Ekaristi. Yesus bisa menyapa kita kapan saja. Dan hari ini Suster Faustina cerita dia disapa Tuhan sebelum komuni kudus. Dikatakan, "Tenanglah, putriku. Aku menyaksikan usaha-usahamu yang sangat menyenangkan hatiku." Apa yang dilakukan oleh Suster Faustina mungkin tidak diketahui oleh suster-suster lainnya. Mungkin juga tidak diketahui atau tidak disadari dalam tanda kutip oleh Suster Faustina sendiri. Tapi semuanya itu ada dalam pengawasan Tuhan. Tuhan bisa melihat apa saja yang dilakukan, termasuk juga apa saja yang kita lakukan, kita katakan, bahkan apa yang kita pikirkan. Nah, mungkin menjadi satu refleksi buat kita semua adalah apakah apa yang saya lakukan, yang saya katakan, bahkan yang saya pikirkan, Tuhan lihat usaha-usaha tersebut dan apakah menyenangkan Tuhan. Sering kita berpikir bahwa nggak ada yang tahu. Dosa berat, ambil komuni aja. Toh nggak ada yang tahu. Kalau saya nggak terima komuni, nanti orang pikir saya berdosa berat. Jadi terima komuni aja, nggak ada yang tahu. Padahal Tuhan tahu. Di sini kita mau disadarkan bahwa Yesus katakan, "Aku menyaksikan usaha-usahamu." Jadi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, usaha-usaha apa yang kita lakukan, bahkan juga apa yang tidak kita lakukan. Dan ternyata dalam hal ini Yesus katakan kepada Suster Faustina, dia menyaksikan usaha-usahanya Suster Faustina dan menyenangkan Tuhan. Kemudian Tuhan menghilang dan tibalah saatnya aku komuni kudus. Jadi betul-betul terjadi sebelum komuni kudus. Sesudah menyambut komuni kudus, tiba-tiba aku melihat Senakel. Dan di sana hadir Tuhan Yesus serta para rasul. Kita semua tahu ya, Senakel tempat di mana ruang perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan itu nampak dalam penglihatan setelah Suster Faustina menerima komuni kudus. Ada Yesus dan para rasul. Aku melihat penetapan sakramen Maha Kudus. Yesus mengizinkan aku masuk ke dalam batinnya dan aku menyaksikan keagungan kemuliaannya, dan pada saat yang sama aku menyaksikan juga kerelaannya yang besar untuk merendahkan diri. Kita lihat peristiwa malam perjamuan terakhir ya. Dalam perjamuan malam terakhir tersebut, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus memberikan teladan bagaimana untuk melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Dan sekaligus dia juga mau memberi contoh kepada para rasul, kepada kita semua rasul-rasulnya untuk melayani. Dan dikatakan oleh Suster Faustina,
Yesus mengizinkan aku masuk ke dalam hatinya. Dan aku menyaksikan keagungan, kemuliaannya. Karena Suster Faustina masuk ke dalam hati Yesus, dia di sana bisa menyaksikan, merasakan keagungan, kemuliaan Tuhan. Dan juga pada saat yang sama menyaksikan kerelaan yang besar untuk merendahkan diri. Tuhan, Allah Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Murah, yang luar biasa, yang Maha Kuasa, tapi dia mau merendahkan diri. Mau ada atau berupa hosti yang sederhana, yang kecil, yang dalam tanda kutip dipenjarakan dalam tabernakel. Dia mau selalu siap sedia untuk kita datang, untuk kita sambut dia. Dia selalu siap untuk menyambut kita. Dikatakan kerelaannya, dia rela. Yesus melepaskan kealahannya, kuasanya untuk menjadi hosti yang kita sambut, yang kita makan, untuk menjadi makanan kita, untuk menjadi minuman kita, untuk menjadikan kita hidup. Ya, luar biasa kerelaan Tuhan untuk merendahkan diri. Cahaya yang terang benderang memungkinkan aku melihat keagungannya yang diperlihatkan padaku, dan pada saat itu juga aku melihat apa yang ada dalam jiwaku sendiri. Ada cahaya yang terang benderang, dan melalui cahaya itu dia dimampukan untuk melihat keagungan Tuhan. Dan pada saat yang sama dia juga bisa melihat apa yang ada dalam jiwaku sendiri. Hal ini menjadi suatu rahmat, suatu anugerah, suatu berkat yang luar biasa yang diterima oleh Suster Faustina. Melihat apa yang ada dalam jiwaku sendiri. Kita sudah berumur puluhan tahun, bahkan masih sering nggak tahu apa yang ada dalam diri kita. Tapi ini menjadi suatu rahmat, suatu berkat. Dengan menerima komuni kudus, dia bisa mengalami terang Tuhan dan dia bisa melihat apa yang ada dalam jiwaku sendiri. Kesimpulannya, ikut perayaan Ekaristi, walaupun belum menerima komuni, belum saatnya untuk terima komuni, tapi Tuhan bisa hadir. Satu, melihat Tuhan. Dan ternyata Tuhan berbicara kepada kita. Jadi dalam perayaan Ekaristi, khususkan waktu kita hanya dengan Tuhan. Bukan melihat ke kiri ke kanan, bukan ngomel atau ngedumel, kok Romo khotbahnya lama, atau kok kurnya suaranya nggak bagus, suaranya fals, kok lagunya susah, atau kok di sekitar kita banyak umat yang ribut. Bukan diisi dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, tapi fokus pada Tuhan. Karena Yesus bisa saja berkata kepada kita sebelum komuni kudus. Dan penghiburan dari Yesus adalah, tenanglah, aku menyaksikan usaha-usahamu yang sangat menyenangkan hatiku. Jadi bisa aja mungkin usaha-usaha kita dicela atau ditolak atau dianggap gagal oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi yang penting, usaha-usaha kita dilihat oleh Tuhan dan ternyata menyenangkan Tuhan. 3. Suster Faustina dikasih lihat keadaan di senakel, di ruang perjamuan malam terakhir. Kalau kita yang pernah ke Tanah Suci, kita dibawa oleh tour leader ke satu ruangan di lantai 2, ruangannya nggak terlalu besar, dan di situ dikatakan katanya itulah ruang senakel yang dipakai oleh Yesus ya bersama murid-muridnya di perjamuan malam yang terakhir. Di sana memang Suster Faustina juga melihat Yesus dan para rasul hadir.
Kalau kita juga ikut dalam perayaan Ekaristi, menyambut komuni, setelah komuni bukan doa cepat-cepat terus lihat kiri kanan, lihat siapa yang datang, tapi hening. Biarkan Tuhan berbicara, biarkan Tuhan memberikan pencerahan, bahkan juga bisa memberikan penglihatan seperti yang dialami oleh Suster Faustina. 4. Penetapan sakramen Maha Kudus, di mana Yesus dalam rupa hosti ditahtakan di dalam monstran, di dalam sakramen Maha Kudus. 5. Ada cahaya yang agung, cahaya yang memberikan pencerahan kepada kita. Jadi di dalam setiap perayaan Ekaristi itu seperti Suster Faustina katakan, kita nggak tahu apa yang Tuhan buat untuk kita. Kita nggak tahu anugerah apa yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi yang pasti di sini Suster Faustina katakan, dengan cahaya terang dia bisa semakin tahu Tuhan dan juga sekaligus bisa tahu dalam diri kita sendiri. Itu suatu rahmat Tuhan yang luar biasa, di mana hal itu kita butuhkan. Karena masih banyak orang yang nggak kenal dengan dirinya sendiri. Sebetulnya apa yang ada dalam diri kita? Itu suatu rahmat yang bisa kita minta supaya Tuhan memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Salam kerahiman.